Oke, kali ini kita akan membahas tentang fisiologi telinga. Seperti biasa, ketika membahas fisiologi akan membahas dua aspek, yaitu fungsi dan proses. Nah, apa sih fungsi dari telinga? Fungsi telinga itu ada dua, yaitu sebagai organ pendengaran dengan organ kesetimbangan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang organ pendengaran dulu nih. Kita akan membahas bagaimana mekanisme kita bisa mendengar. Jadi yang pertama, dari telinga luar ini adalah pinna auricula. Nah, pinna auricula ini fungsinya untuk mengumpulkan suara, gelombang suara di sekitar. Nah, fungsinya itu sama seperti corong air. Lebih gampang mana sih masukin air ke botol, pakai corong atau nggak pakai corong? Nah, lebih gampang pakai corong kan, dan lebih efektif juga. Nah, fungsi pinna auricula ini sama seperti corong. Nah, kemudian gelombang-gelombang suara sekitar yang sudah ditangkap oleh pinna auricula itu akan disalurkan ke sini, dikumpulkan menuju ke meatus acousticus externus. Nah, pada bagian ujung meatus acousticus externus ini itu terdapat organ yang berbentuk piringan seperti ini yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Nah, gelombang suara yang sudah ditangkap tadi itu kan suara itu kan bergetar. Nah, getaran suara ini itu akan menabrak membran timpani. Nah, akibat dari getaran suara yang menabrak membran timpani ini nanti dia akan ikut bergetar juga. Nah, membran timpani ini juga sekaligus sebagai pembatas antara telinga luar dengan telinga tengah dalam anatomi ya. Nah, sekarang kita masuk ke telinga tengah ya. Ini adalah telinga tengah. Nah, pada bagian telinga tengah, organ yang penting itu adalah osikula auditiva atau tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas malleus, incus, dan stapes. Ini malleus, incus, stapes. Nah, fungsi dari malleus, incus, stapes ini itu untuk menguatkan getaran suara yang masuk ke telinga. Kenapa dia bisa berfungsi sebagai peningkat getaran? Nah, jadi gini, osikula auditiva ini itu kan menghubungkan antara membran timpani ke oval window ya, atau jendela oval di sini. Nah, luas penampang antara membran timpani dengan oval window ini itu lebih besar mana? Luas penampangnya lebih besar membran timpani ya kan. Nah, karena luas penampang membran timpani itu lebih besar daripada oval window, hal tersebut akan menguntungkan. Kenapa? Karena akan menjadikan tekanan yang masuk itu konduksinya lebih besar. Nah, osikula auditiva ini ya kayak paku lah. Kalian lebih gampang mana pakai paku yang bagian atasnya lebih lebar, bagian ujungnya runcing, atau sama kayak gini? Lebih enak pakai yang bagian atasnya lebar, bagian ujungnya runcing kan. Nah, sama prinsipnya kayak gini ya. Jadi istilahnya bagian atasnya ini membran timpani, bagian ujungnya oval window, sehingga konduksinya itu lebih mantap. Nah, pada bagian telinga tengah itu juga ada yang namanya ini nih, tuba auditiva. Nah, fungsi dari tuba auditiva ini itu untuk menyeimbangkan antara tekanan di luar, tekanan atmosfer di sini, dengan tekanan di telinga tengah. Nah, kenapa kok keseimbangan tekanan ini penting? Karena gini, ini juga berperan dalam konduksi suara. Kalian ingat nggak pepatah tong kosong bunyinya nyaring? Bener kan? Nah, fungsi dari keseimbangan tekanan di kedua tempat ini ya sama, untuk menyaringkan suara. Nah, bayangkan di sini nggak ada saluran, terus di sini isinya udara. Gimana kalau misalnya tekanan di luar itu lebih tinggi daripada tekanan di telinga tengah? Ya otomatis konduksinya nggak akan sempurna. Lebih nyaring mana, bunyi botol yang tertutup atau botol yang kebuka? Lebih nyaring yang kebuka kan? Nah, sama kayak gini. Nah, masuk ke telinga dalam. Telinga dalam ini disusun oleh dua penyusun, yaitu ada boni labyrinthis sama membranaceus labyrinthis. Nah, boni labyrinthis itu adalah tulang yang mana di dalam boni labyrinthis ada membraneus labyrinthis gitu. Nah, pada boni labyrinthis ya, yaitu ruangan di sini nih. Ini kan ruangan nih. Nah, ruangan pada boni labyrinthis ini itu diisi oleh perilimfe, cairan perilimfe. Sedangkan pada membraneus labyrinthis yang warna biru ini ya, dia diisi oleh endolimfe. Nah, karena kita membahas tentang fisiologi mekanisme mendengar, maka kita akan fokus ke organ ini, yaitu koklea. Koklea ini kalau kita sederhanakan gambarnya supaya lebih jelas, itu akan seperti ini ya. Jadi pada koklea ini kan terdiri atas seperti labirin gini ya. Nah, kita bisa membedahnya menjadi 3 ruangan pada koklea, yaitu ada skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Ya, yang tengah ini adalah skala media. Nah, antara skala vestibuli dengan skala timpani itu pada ujung
dari ductus cochlearis ini itu akan menyatu. Nah, persatuan antara skala timpani dengan skala vestibuli disebut sebagai helicotrema. Nah, kemudian untuk yang skala media, dia itu buntu di sini, ya. Nah, yang paling penting di sini itu adalah skala media nih. Karena skala vestibuli dan timpani itu cuma berisi cairan perilimfe. Nah, pada skala media selain berisi cairan endolimfe, dia juga terdiri atas struktur tertentu. Nah, strukturnya itu ini nih. Nah, kalau dilihat di sini terdapat yang namanya organon corti. Nah, organ corti ini terdiri atas apa aja sih? Nah, organ corti itu terdiri atas membran tectorium pada bagian atasnya dan membran basalis pada bagian bawahnya, ya. Kemudian di antaranya itu ada yang paling penting ini rambut, sel rambut, ya. Ada dua, nanti ada sel rambut dalam dan sel rambut luar. Nih. Nah, masing-masing dari sel rambut dalam dan sel rambut luar di atasnya itu ada silianya gini, ya. Nah, silianya ini disebut stereosilia. Stereosilia ini menghubungkan sel rambut dalam maupun luar ke membran tectorium kayak gini. Nah, kita masuk nih ke fisiologi pendengaran yang paling utama. Jadi getaran yang masuk ke telinga kita tadi, ini kan tadi menggetarkan osikula auditiva udah. Terus karena osikula auditiva bergetar, akhirnya dia menabrak jendela oval. Kemudian jendela oval ini dia akan menabrak cairan perilimfe. Nah, karena perilimfe ini juga ikut bergetar, ya, dia akan bergetar keliling gini nih, ya, dari skala vestibuli mengelilingi ke skala timpani. Nah, getaran dari perilimfe ini juga akan menyebar ke bagian skala media melalui membran vestibular. Jadi membran vestibular ini yang memisahkan antara skala vestibuli dengan skala media. Kalau yang memisahkan skala media dengan skala timpani namanya membran basilaris. Nah, getaran dari perilimfe nanti akan merambat ke skala media. Nah, dari skala media karena ikut bergetar, yang paling berperan penting itu adalah bergetarnya membran basilaris. Kenapa penting? Karena membran basilaris ini dia kan sebagai tempat duduknya sel rambut. Sel rambut ini bisa dibilang sebagai reseptor suara. Ketika pada membran basilarisnya itu dia bergetar, sel rambut dalam dan sel rambut luar itu juga akan ikut bergetar. Nah, apa akibatnya jika sel rambut ini itu ikut bergetar naik turun? Nah, jadi seperti ini. Sel rambut dalam maupun sel rambut luar ini kan berhubungan dengan membran tectorium. Membran tectorium ini itu kaku nih, dia nggak elastis. Sedangkan kalau yang membran basilaris dia elastis sehingga bisa naik turun. Nah, ketika membran basilaris naik turun itu juga akan menaik turunkan sel rambut, baik sel rambut dalam maupun sel rambut luar. Nah, apa akibatnya? Nah, kita lihat terlebih dahulu akibatnya pada sel rambut dalam karena nanti berbeda. Nah, sel rambut dalam ini dia tersusun atas satu baris ini, ya. Satu baris dia memanjang ke sana. Sedangkan kalau yang sel rambut luar dia 3 baris ini, dia memanjang ke sana. Nah, apa yang terjadi pada sel rambut dalam? Jadi kayak gini nih. Jadi kan kita tahu bahwa sel rambut dalam, ini sel rambut dalam, kemudian di atas sel rambut dalam ada yang namanya stereosilium, ya kan? Jumlah dari sel rambut dalam itu sekitar 15.000. Nah, setiap satu sel rambut dalam di sini ada stereosilia yang jumlahnya sekitar 100, ya. Nah, kalau diperbesar stereosilia ini itu kayak gini nih. Nah, masing-masing stereosilia itu dihubungkan oleh namanya tip link. Nah, tip link ini itu saling berhubungan antara stereosilia tetapi pada bagian kanal berpintu mekanis ini, ya. Jadi ini stereosilia A, ini stereosilia B. Kedua stereosilia ini dihubungkan oleh tip link pada kanal berpintu mekanisnya. Nah, apa yang terjadi jika sel rambut dalam ini bergetar? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar yang pertama, yaitu ketika tidak ada rangsangan suara. Nah, dua ini ketika ada suara, ya. Nah, ketika tidak ada rangsangan suara antar stereosilium, ini sel rambut ya, segini sel rambut, ini stereosiliumnya. Antar stereosilium itu berdiri tegak. Nah, karena berdiri tegak, pintu mekanis di sini itu akan menutup. Nah, bagaimana jika stereosilium ini bergoyang-goyang? Nah, ketika bergoyang-goyang, tip link ini itu akan mengencang dan mengendur. Nah, ketika mengencang, ya, karena mengencang, dia akan saling tarik-menarik, ya kan? Ini akan ketarik ke sini, ini akan ketarik ke sini, sehingga kanal berpintu mekanis ini itu akan terbuka karena bagian sini ke sana, ini ke sana, ya kan? Nah, kanal berpintu mekanis ini itu merupakan kanal kalium. Pada bagian
skala media itu kan diisi oleh endolimfe. Nah, berbeda dengan cairan ekstraseluler di seluruh tubuh kita, pada bagian endolimfe di skala media ini mengandung banyak ion K+. Nah, ketika kanal berpintu mekanis ini terbuka, ion K+ itu akan masuk ke dalam stereosilium. Nah, akibatnya apa? Akibatnya K+ ini itu akan membuat sel rambut menjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi dari sel rambut ini itu akan membuka kanal kalsium, sehingga kanal kalsium itu akan masuk. Kanal kalsium itu akan melepaskan neurotransmitter yang ada di ujung sel rambut ini. Jadi tadinya neurotransmitternya itu masih dikantongin kayak gini. Nah, setelah kalsium masuk, dia akan dilepaskan. Nah, neurotransmitter yang dilepaskan ini itu adalah jenis glutamat. Nah, ketika glutamat ini dilepaskan, dia akan ditangkap pada sel neuron di sini. Nah, sel neuron ini itu akan mengirimkannya ke otak dan mempersepsikannya sebagai suara. Tadi kan sel rambut ini kan naik turun. Nah, ketika sel rambut ini itu naik, ya, ketika naik dia akan mengendor, ketika turun dia akan mengencang, ya kan? Nah, ketika mengencang itu akan terjadi depolarisasi. Ketika mengendor dia akan terjadi hiperpolarisasi. Ketika mengendor itu ini kan akan saling mengendor sehingga ininya menutup kembali. Nah, menutupnya kanal kalium ini itu akan membuat hiperpolarisasi sehingga kalsium itu tidak bisa masuk, sehingga tidak ada neurotransmitter yang dilepaskan. Nah, ini adalah jalur dari pendengaran, ya. Jadi pada koklea melalui nervus vestibulocochlearis itu akan dikirimkan ke pons. Nah, setelah sampai ke pons, dia akan bersinaps menjadi 3. Yang satu itu menuju ke daerah otak yang ipsilateral, yang 2 lainnya itu menuju ke daerah otak yang kontralateral, ya. Misal ini telinga kiri, berarti 1 ke otak kiri, 2 ke otak kanan melalui beberapa sinaps ini nih. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga, jadi daerah yang bergetar ketika ada rangsangan getaran suara itu nggak semuanya bergetar, hanya bagian daerah tertentu. Nah, daerah tertentu mana yang bergetar ketika ada suara, nah ditentukan oleh gambar ini. Angka-angka ini menunjukkan frekuensi suara. Jadi misal frekuensi suaranya itu besar sampai 20.000 Hz, ya yang bergetar itu pada bagian awal sini. Kalau sangat kecil misal 20 Hz ya pada bagian sini. Nah, inilah ya, mengapa kita cuma bisa mendengar suara dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Karena ya organon korti kita cuma bisa menangkapnya segitu. Nah, semakin kecil frekuensi suara, maka dia akan semakin ke dalam bagian koklea sini. Nah, bisa dilihat di gambar sampingnya. Ini kalau nggak ada suara, ini kalau suara tinggi itu getaran organon kortinya itu ada di bagian awal. Kalau suara sedang itu di tengah-tengah. Kalau suara frekuensi rendah itu di ujung mendekati helikotrema, ya. Nah, sekarang gimana fungsi dari sel rambut luar? Nah, fungsi dari sel rambut luar itu gini. Nah, jadi gini. Yang pertama, fungsi dari sel rambut luar dulu apa deh? Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan respon sel rambut dalam. Nah, gimana caranya? Caranya itu seperti ini. Ketika terjadi depolarisasi, sel rambut dalam tersebut itu akan memendek. Sedangkan ketika terjadi repolarisasi, sel rambut luar itu akan memanjang. Nah, berkebalikan bukan dengan sel rambut dalam. Jadi ketika sel rambut dalam mengalami depolarisasi, dia akan memanjang ya tadi. Bener nggak? Ya kan, ketika terjadi depolarisasi dia akan memanjang sehingga tiplingnya itu teregang sehingga kanal kalium terbuka. Nah, jadi prinsip kerjanya itu seperti ayunan gini. Ketika sel rambut dalam itu memanjang ke sini, sel rambut luar itu akan memendek ke atas. Nah, sebaliknya ketika terjadi repolarisasi, artinya kan sel rambut dalam ke atas atau memendek, sel rambut luar itu akan memanjang, ya. Jadi prinsipnya seperti ayunan. Nah, fungsi ayunan ini untuk apa ya? Untuk menguatkan respon sel rambut dalam. Jadi kayak kita mengayun pendulum gitu. Jadi kalau diibaratkan pendulum, sel rambut luar ini dia fungsinya untuk agar ayunannya itu lebih ke sana sehingga gayanya ke sini itu lebih kuat gitu. Nah, sehingga dengan adanya sel rambut luar ini, sensitivitas telinga kita itu akan sangat-sangat bertambah daripada jika tidak ada sel rambut luar ini. Oh, ini buat tambahan tadi yang ini cortex primary auditory, ini juga disebut sebagai area Brodmann atau area 41, ya.